Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Video kali ini akan membahas materi terakhir ya untuk mata kuliah pemodelan perangkat lunak. Ya, di pertemuan ini kita adalah pertemuan terakhir. Nanti di pertemuan selanjutnya hanya ada untuk evaluasi materi ya dalam bentuk video juga. Jadi nanti di pertemuan terakhir jangan lupa untuk menyaksikan videonya. Di situ nanti ada clue-clue untuk UAS ya. Baik, kita udah mempelajari setelah UTS ini tentang fungsional oriented ya, paradigma berorientasi fungsional. Sebelum UTS juga kita udah belajar yang prosedural, walaupun tidak detail untuk objek oriented ya, karena itu udah ada di mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak yang dilaksanakan waktu genap kemarin. Nah, setelah fungsional oriented kita membahas detail ya mengenai apa namanya desain pattern ya, mulai dari desain pattern yang pertama kreasional, kemudian yang struktural, dan yang ketiga yang behavioral ya dari Gang of Four. Kita masuk ke desain pattern yang lumayan cukup baru ya, yaitu desain pattern solid ya. Mungkin teman-teman udah ada yang sudah mempelajari di mata kuliah implementasi perangkat lunak di awal-awal praktek ya dengan dosen yang lain. Jadi solid principle ini adalah suatu desain pattern yang dipakai ya di beberapa perusahaan. Yang saya tahu itu yang pakai itu adalah Traveloka dan Blibli ya. Karena pas saya searching-searching pada tahun 2020 ya mereka mengganti arsitektur aplikasi mereka itu dengan arsitekturnya Solid ya. Di mana arsitekturnya Solid ini memiliki 5 prinsip ya dari kata-kata Solid itu sendiri. Nah, desain Solid ini adalah desain yang digunakan khusus untuk pemrograman, bukan pemrograman ya, khusus untuk apa paradigma pembangunan perangkat lunak berorientasi objek. Dan yang kita gunakan itu adalah kelas diagram untuk memodelkannya. Baik itu memodelkan secara abstrak ya, secara logik atau secara fisik kita gunakan kelas diagram. Jadi nanti kode yang kita bangun akan menyesuaikan dari desain kelas yang kita rancang dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada pada Solid. Nah, kita tahu bahwa kelas diagram itu posisinya dekat dengan implementasi ya, karena dia merupakan salah satu diagram komponen dari Unified Modeling Language atau UML. Kita juga tahu bahwa diagram komponen itu akan selalu dekat dengan yang namanya coding. Ya. Nah, kelas diagram nanti akan menerjemahkan dan memodelkan komponen-komponen dari perangkat lunak, di mana nanti akan berpengaruh pada bisnis dari perusahaan atau organisasi yang mengimplementasikan perangkat lunak tersebut. Ya, dan perangkat lunak juga ada prinsip-prinsip kan waktu awal-awal kuliah kita pelajari ada beberapa prinsip, ada 8 kalau nggak salah, bahwa perangkat lunak itu harus mudah dikembangkan, ya, harus sesuai dengan abstraksinya, ya, ada coupling dan cohesion dan seterusnya. Nah, jadi perangkat lunak itu sebisa mungkin kita buat dengan arsitektur dengan struktur yang bagus dan apabila dikembangkan kita tidak perlu untuk membongkar semuanya, gitu ya. Itu adalah inti daripada pemodelan perangkat lunak. Nah, kita juga harus ingat bahwa perangkat lunak itu pasti akan selalu diperbaharui. Ya, tidak pernah ada perangkat lunak yang sekali dibuat lalu tidak perlu lagi dibuat ya langsung tiba-tiba udah jadi sempurna itu nggak mungkin. Kita bisa lihat dari ponsel kita ya hampir tiap bulan ada update dari aplikasi Facebook misalnya atau aplikasi Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Jadi mereka pun akan selalu memperbaharui sistem perangkat lunaknya mereka. Dan biasanya versi dari perangkat lunak akan mengikuti versi daripada ininya apa desainnya dan akan mengikuti versi dari dokumen guide-nya atau cara pengguna aplikasinya gitu ya. Sehingga apabila ada yang kesulitan ada beberapa developer yang men-share cara untuk menggunakan aplikasinya ya. Banyak itu misalnya bagaimana cara untuk menambah kontak di WhatsApp gitu ya. Nah, itu kalian tinggal cari aja dari situs WhatsApp-nya biasanya ada FAQ sederhana yang mereka cantumkan
ada langkah-langkahnya kan, pertama buka ini, buka itu dan seterusnya, itu pasti disesuaikan dengan aplikasi yang existing atau yang sekarang sedang berjalan ya. Nah, beberapa prinsip yang lain bahwa model itu harus bisa mengakomodir perubahan. Jadi model yang kita buat itu tidak boleh model statis, artinya yang tidak bisa diubah-ubah lagi, tapi harus dynamic ya. Bisa untuk selalu dikembangkan untuk perangkat lunak yang lebih kompleks dalam memenuhi bisnis daripada si perusahaan yang menggunakan. Atau bagi user ya, lebih tepatnya. Nah, Solid di sini diciptakan oleh Uncle Bob ya atau Robert C. Martin. Beliau salah satu senior programmer yang ikut untuk mengembangkan bahasa pemrograman Java. Jadi kalau kita udah ngomongin Java, object oriented, apalagi tentang masalah coding, Uncle Bob inilah yang menjadi juaranya gitu ya. Nah, Uncle Bob itu melaunching paperwork pada tahun 2000 ya, ada paperworknya, silakan teman-teman search di Google ya. Paperwork Uncle Bob Robert C. Martin untuk Solid. Ya kalau di informatika tuh emang gitu ya, Gang of Four gitu ya, Trio Amigos ya yang UML ya. Terus ada Uncle Bob, ya itu memang orang-orang yang terkenal ya di bidang-bidang kita. Ya khususnya di development ya, di software engineer. Nah, pattern Solid ini adalah salah satu pattern yang cukup baru ya tahun 2000-an. Kalau kita lihat Gang of Four itu agak lama ya, tahun 90-an. Dan untuk Solid ini juga selalu masih digunakan ya sampai sekarang. Karena memang dia pemodelan dan pengimplementasian kode yang bisa mengakomodir suatu perubahan dan mulai digemari untuk diimplementasikan pada industri-industri masa kini gitu ya. Banyak beberapa yang perusahaan yang tidak terlalu besar, mungkin yang tidak terlalu terkenal juga menciptakan perangkat lunaknya dari desain menggunakan prinsip Solid ini. Solid ini adalah singkatan di mana ada S yaitu single responsibility principle, ya ada prinsip yang pertama single responsibility. Prinsip yang kedua namanya OCP atau open close principle. Lalu yang ketiga ada prinsip least scope substitution. Yang keempat ada interface segregation dan yang kelima ada dependency inversion. Ya. Nah, penggunaan dari Solid ini kita akan memaksimalkan semua natif-natif model yang ada pada object oriented paradigma ya, terutama pada kelas yaitu ada abstrak, ada interface, enkapsulasi, inheritance dan polymorphism. Nah, untuk kita dapat mengeksekusi prinsip-prinsip Solid, maka teman-teman harus memahami dulu apa itu kelas abstrak gitu ya, apa itu interface, apa itu enkapsulasi, apa itu inheritance dan apa itu polymorphism gitu ya. Dan itu saya rasa teman-teman udah dapatkan di mata kuliah untuk pemodelannya di APPL ya, kita bahas waktu itu di kelas diagram. Untuk codingnya itu ada di pemrograman objek dasar ya, yaitu menggunakan bahasa Java. Nah, agar lebih memudah untuk mengerti Solid, maka kita mulai dengan contoh kasus seperti ini aja. Kasus sederhana, ini kita skip aja, lapangan futsalnya anggap aja nggak ada gitu ya, karena lapangan futsalnya tidak saya kembangin gitu ya. Yang dikembangkan itu hanya member dan booking. Lapangan futsalnya sebagai pembantu aja, karena untuk booking membutuhkan lapangan futsal yang mana yang mau di booking gitu ya. Di sini ada studi kasus aplikasi booking lapangan futsal. Jadi ini adalah lapangan futsal yang kita akan bisa booking dan saat booking itu selalu dilakukan pembayaran ya. Untuk saat ini aplikasinya seperti itu. Ya selalu pas booking kita lakukan pembayaran di awal, bukan di akhir. Nah di sini berarti untuk melakukan booking itu hanya member yang boleh booking, non member nggak boleh booking gitu ya. Itu adalah kasus saat ini ya, ingat itu adalah batasan bisnis saat ini. Jadi saat ini lapangan futsal itu hanya melayani booking untuk yang member saja. Kalau nggak member nggak bisa booking. Boleh nggak main futsal? Boleh ya, tapi nggak bisa booking. Ya gitu kira-kira gitu ya contohnya. Nah di sini satu member bisa beberapa kali booking ya, satu booking satu lapangan futsal. Jadi kalau nanti bookingnya 5 ya berarti 5 lapangan futsal bisa di booking. Dan booking juga tergantung dari jadwal yang tersedia ya.
Kita mulai dari prinsip yang pertama yaitu single responsibility principle. Sesuai dengan kata-katanya ya, single responsibility itu artinya setiap kelas itu hanya ada satu responsibility saja. Nah, artinya kalau kelas itu mau kita ubah, kita tidak punya alasan lain untuk mengubah kecuali kita mengubah responsibility-nya. Apa maksud responsibility itu? Artinya kelas itu memiliki tanggung jawab terhadap dirinya saja. Dia tidak memiliki tanggung jawab untuk mengubah kelas lain atau mengubah state dari kelas lain dan seterusnya. Jadi hanya dirinya saja. Makanya di sini single responsibility itu maksudnya bukan berarti satu kelas itu hanya punya satu metode, bukan. Jadi kalau saya punya metode member, kalau saya punya kelas member berarti semua metode itu hanya untuk mengubah state-nya member atau metode-metode yang menjadi behavior-nya member aja. Yang tidak ada hubungannya dengan behavior member itu tidak ada di kelas member ya. Kira-kira seperti itu ya, single responsibility principle. Nah, di sini kita punya kasus bahwa kelas member tadi ya hanya bisa melakukan booking, non member nggak bisa booking. Lalu saat ini kasus kita adalah member itu dibagi dua, ada member langganan dan member biasa. Nah, kalau kayak gini kan berarti kan member itu ada dua responsibility. Kenapa dibilang dua responsibility? Karena apa yang bisa dikerjakan oleh member langganan pasti akan berbeda dengan apa yang bisa dilakukan oleh member biasa, kan gitu ya kira-kira. Jadi member biasa karena biaya membershipnya lebih murah, jadi dia hanya punya beberapa privilege. Nah, kan member langganan karena dia memang biayanya mahal, jadi dia punya lebih banyak privilege yang bisa dia kerjakan ya untuk lapangan futsal itu. Misalnya kalau member langganan itu dia bisa membooking jadwal futsal misalnya hari Jumat malam jam 8 seperti itu terus gitu ya sampai habis membershipnya. Jadi Jumat jam 8 tuh hanya punya dia. Nah, kalau member biasa nggak bisa, dia hanya bisa booking itu seminggu sebelum bermain. Nah, kan berarti kan ada keterbatasan dari responsibility gitu ya. Dan responsibility masing-masing itu tidak boleh dilekatkan pada kelas member. Ya, jadi contohnya seperti ini ya, member langganan mengisi form langganan selama setahun dia bisa punya jadwal rutin, tapi member biasa nggak bisa. Ya. Jadi hanya bisa seminggu sebelum bermain. Nah, apakah kelas tadi bisa mengakomodir perubahan? Kalau kita tumpuk semua metodenya atau create membernya itu ada di member, maka kelas akan menjadi besar. Kemudian saat di instance akan menjadi lumayan makan memori. Ya, kita harus memiliki persepsi bahwa perangkat lunak ini tidak mungkin hanya diakses oleh satu orang saja. Pasti dia akan diakses oleh banyak sekali koneksi, gitu ya, banyak sekali orang. Maka kita terapkan yang namanya single responsibility principle, gitu ya. Jadi kalau kita cuma ngubahnya seperti ini aja, ya create member biasa dan create member langganan itu nggak worth it. Karena nantinya member biasa dan member langganan itu memiliki responsibility yang berbeda. Jadi kita nggak mungkin menambah responsibility di dalam sini, di mana sebagian hanya member biasa dan sebagian dipakai hanya member langganan. Karena kalau kita membuat banyak metode di sini, berarti metode itu harus memang buat member ini aja. Tapi kan itu tidak. Ya, karena member tadi dibagi dua, maka kita bagi dua saja. Ya, dengan menggunakan inheritance, ya pewarisan. Di sini member kita bagi jadi member biasa dan member tahunan. Di sini ada create member dan create member. Mungkin create membernya sama-sama member sama, namun nanti responsibility yang kita bisa berikan untuk member biasa dan tahunan itu bisa berbeda. Ya karena pada prinsipnya ini adalah anak subclass. Subclass boleh saja menambahkan suatu metode di mana metode itu tidak sama dengan induknya atau superclassnya dan tidak sama dengan subclass yang lain itu boleh. Ya. Tapi kalau yang biasanya dilakukan inheritance itu semua apapun yang ada di member akan dimiliki oleh anak-anaknya ya. Semua apa yang ada di superclass akan dimiliki oleh subclassnya. Nah, jadi caranya gimana agar si member tadi bisa sesuai dengan prinsip single responsibility maka kita bagi dua saja. Ya, jadi satu ada member biasa dan ada satu member tahunan. Jadi nanti ada beberapa metode yang hanya bisa di member biasa dan
hanya bisa di member tahunan saja sehingga tidak dipaksa. Ya, nanti ada kaitannya dengan prinsip-prinsip yang lain. Yang kedua adalah open close principle, artinya open close itu suatu kelas itu bisa ditambah gitu ya, open for extension, tapi tidak boleh untuk dimodifikasi. Ya. Nah, standar OCP ini sebenarnya bukan original dari Uncle Bob ya, tapi diambil dari buku OCP terminologi pada tahun 1988. Ya, bukunya judulnya Object Oriented Software Construction ya. Ini memang OCP ini adalah prinsip yang sudah lama diterapkan dalam pemrograman atau pemodelan atau paradigma berorientasi objek. Nah, kalau OCP gimana gitu ya? Misalnya kita mau menerapkan OCP itu di booking. Jadi kita punya, jadi bagaimana caranya dia booking, ya booking aja. Kemudian bagaimana caranya dia bayar, pembayaran itu ada 3 misalnya. Ada tunai, ada debit, dan ada kartu kredit. Ya. Nah, biasanya kita akan bikin 3 pembayaran di booking. Tapi 3 pembayaran ini kan nanti adalah metode yang dipilih ya. Dan kalau kita paksakan, maka dia juga tidak sesuai dengan single responsibility. Karena apa? Responsibility-nya 3 ya. Karena tunai, kartu debit, dan kartu kredit itu kan berarti memiliki implementasi yang berbeda dan memiliki 3 tugas yang berbeda ya. 3 responsibility yang berbeda. Sehingga gimana? Agar memenuhi SRP dan OCP kita bikin interface. Nah, kita bikin interface di mana interface ini nanti akan diimplementkan oleh kartu debit, tunai, dan kredit. Lalu booking ini nanti akan ada metode yang namanya pembayaran, di mana pembayaran ini nanti akan memiliki parameter interface payment, e-payment, ya sebagai cara untuk membayar eh, lapangannya. Ya. Nah, caranya ada di mana? Ada di kartu debit, tunai, atau kartu kredit. Nah, sehingga booking ini sudah menerapkan OCP gitu ya. Nah, member juga udah OCP sebenarnya, udah OCP, booking juga udah OCP, dan mereka ini udah single responsibility semua ya. Jadi tidak ada yang memiliki responsibility lebih dari 1. Lapangan futsal di skip dulu ya. Kemudian yang 3 adalah list scope substitution. Artinya parent class dapat digantikan sepenuhnya oleh child class atau subclass atau anaknya. Jadi tidak selalu objek itu dibuat oleh parent ya, tapi objek itu dibuat oleh anak ya. Walaupun dasar daripada kelasnya adalah kelas parent. Nah, kan biasanya kita bikin kayak gini ya. Member M1 sama dengan new member biasa, member M2 sama dengan new member tahunan. Kan gitu ya untuk membuat member. Kemudian kita karena yang mengeksekusi dari kelas itu adalah anaknya, maka anaknya pun akan memiliki tadi responsibility penuh terhadap dia sendiri gitu ya. Nah, ya kita ambil contoh bahwa ada kasus gitu ya atau ada apa privilege di mana pengguna lapangan itu yang tahunan itu bisa melihat sisa waktu penggunaan lapangannya. Jadi dia bisa lihat penggunaan lapangan saya itu tinggal berapa lama lagi sih di jadwal itu sesuai dengan jadwal member saya gitu ya. Namun member biasa nggak bisa. Berarti privilege yang diberikan ini adalah privilege untuk member tahunan saja. Kita beri nama itu adalah cek keanggotaan misalnya. Ya. Nah, kita implementasikan dalam kelas itu dalam metode view keanggotaan. Ya, ya, kita tambahkan apakah ini benar gitu ya? Tentu salah gitu ya. Karena kalau kita taruh di sini apa abstrak view keanggotaan, maka dua-dua ini harus punya atau harus mengimplementasikan apa yang ada di abstrak. Kalau create member kan mereka berdua memang akan di-create nantinya membernya gitu ya. Kalau kita pakai kelas biasa, berarti create member yang dimaksud adalah member biasa, atau member tahunan, berarti create member yang dimaksud adalah member tahunan. Namun karena dia abstrak ya si member ini kita ubah, maka view keanggotaan itu tidak mungkin berada di parent. Karena kalau berada di parent, berarti di anaknya dia juga harus mengimplementasikan itu. Wajib ya kalau abstrak ya, di extend nanti ya. Nah, maka kita
tidak boleh melakukan seperti itu karena apa? Karena member biasa itu tidak ada yang namanya melihat keanggotaan ya. Karena itu hanyalah privilege yang diberikan untuk member tahunan. Nah, jadi gimana kita substitusikan ke anak-anaknya dan kita pisahkan metode itu hanya khusus untuk anak itu sendiri. Sehingga nanti dia akan memenuhi semua prinsip yang ada dari SRP, OCP, dan Least Scope Substitution Principle. Nah, jadi kita buat di sini interface keanggotaan, di mana interface itu ada metode yang namanya view keanggotaan dan itu akan diimplementkan hanya di member tahunan. Jadi implementasi coding detailnya nanti akan ada di member tahunan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa yang bisa untuk melakukan cek keanggotaannya hanya member tahunan saja, ya member biasa nggak bisa. Itu prinsip yang ketiga. Lalu prinsip yang keempat adalah interface segregation principle. Artinya apa? Bahwa sebuah objek tidak boleh dipaksa untuk mengimplementasikan interface yang dia tidak gunakan. Jadi misalnya saya punya kelas saya ada 5 metodenya. Nah, metode yang kedua dan yang keempat dan kelima itu sebenarnya nggak pernah saya panggil, nggak kepake di saya, tapi saya ada, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh kita paksakan dia mengimplementkan sesuatu interface yang memang bukan dia pakai. Nah, jadi sebenarnya contoh yang tadi itu sekaligus menyelesaikan yang namanya interface segregation principle. Ya, jadi kita langsung bikin aja interface keanggotaan, lalu member tahunan akan mengextend apps karena dia member abstrak, jadi dia akan mengextend member dan akan mengimplement keanggotaan. Jadi dia tidak jadi member biasa tidak dipaksa untuk mengimplementasikan interface keanggotaan karena memang metode view keanggotaan itu tidak berlaku di member biasa tapi hanya di member tahunan saja, ya. Nah, lalu yang terakhir adalah dependency inversion principle. Dependency inversion principle artinya adalah modul yang levelnya paling tinggi ya tidak boleh tergantung pada level yang paling rendah. Ya, berarti superclass atau parent tidak boleh tergantung dari anak. Yang boleh adalah anak yang tergantung pada parent, gitu ya. Nah, jadinya gimana? Misalnya member itu kan bisa bikin gitu ya. Bisa memilih gitu ya. Dia mau bayar pakai apa? Debit kah, tunai kah, kartu kredit kah, atau teknik pembayaran yang lain ya. Kalaupun nanti akan ditambahkan ke teknik pembayaran yang lain, maka kan tinggal ditambahin aja. Kita tidak perlu mengubah yang lainnya. Nah, biasanya kita akan bikin booking sama dengan new booking. Nah, karena karena booking itu mengimplementkan e-payment dan kita akan pakai metode yang namanya simpan detail pembayaran seperti ini. Nah, interface itu kan parent karena dia akan diimplement. Diimplement oleh siapa? Diimplement oleh kartu debit, tunai dan kredit dan nanti akan digunakan di booking. Berarti kan booking itu posisinya di bawah. Lalu abstrak juga posisinya member itu adalah di atas gitu ya. Jadi kita tidak boleh otak-atik booking ya. Yang kita boleh itu adalah otak-atik dari payment. Nah, gimana caranya? Maka kita harus mengimplementasikan si booking itu agar tidak berubah isinya dengan cara seperti ini. Jadi di sini ada kelas booking implement e-payment karena dia memang mengimplementkan. Jadi ini pseudocode-nya. E-payment adalah objeknya, variabelnya jadi P, member adalah M. Lalu kita bikin konstruktor bahwa booking itu adalah member, paymentnya apa. Dan di booking itu akan ada metode yang namanya simpan detail pembayaran, gitu ya, di mana simpan detail pembayaran itu akan mengakses dari p.simpan detail pembayaran. P ini akan tergantung dari e-payment-nya. Kalau e-payment-nya adalah debit, maka yang dipanggil adalah debit.simpan detail pembayaran. Artinya simpan detail pembayarannya pakai debit. Kalau e-payment-nya kredit, maka yang dipanggil adalah simpan detail pembayarannya kredit. Kalau cash berarti pakai cash gitu ya. Jadi walaupun nanti kita tambahkan pakai OVO, pakai GoPay, kita tidak akan mengubah kelas booking karena booking itu dia tidak boleh kelas yang paling atas itu tidak boleh bergantung pada booking. Jadi booking yang harus menyesuaikan bagaimana kelas yang ada di atasnya. Kalau kelas di atasnya berubah,
Booking boleh berubah ya. Yang tidak boleh itu bahwa bookingnya yang berubah. Sehingga ketika kita mau create booking, kita tinggal create seperti ini aja. Booking base sama dengan new booking. Kalau booking itu kan tadi M-nya adalah member, misalnya member biasa, koma pembayarannya tunai, udah gitu aja. Sehingga nanti kelas diagram ini ya, apapun teknik pembayarannya itu tidak akan mengubah apa yang ada di booking. Karena booking itu nanti akan mengeksekusi sesuai dengan metode pembayaran yang mengimplementasikan e-payment. Nah, gitu ya intinya. Jadi booking ini karena dia paling rendah nantinya, maka ya sudah dia tidak akan berubah. Yang bisa berubah itu nanti e-payment-nya mengimplementkan apa, nanti akan tergantung dari implementnya. Kalau implementnya itu ada metode lagi, baru kita akan ubah responsibility dari booking, berarti responsibility-nya yang berubah. Gitu ya. Nah, dengan melihat kondisi seperti ini, maka ini sudah menerapkan semua prinsip solid, kecuali lapangan futsal ya. Jadi lapangan futsalnya di skip. Nah, jadi seperti itu gitu ya, untuk solid prinsipal lumayan mudah sih gitu ya, harusnya. Ya, semoga video ini bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman semua. Ya, itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.